Nah, oke, kembali lagi bersama saya di Movila, dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita ulas bersama pemirsa dan untuk kita simak bersama. Namanya yang cuma hanya pensiun, jabatannya yang cuma hanya pensiun, tapi pengaruhnya dari seorang Pak Jokowi sampai hari ini ternyata masih belum pensiun pemirsa. Dan pernyataan Romahur Muzi hari ini sebagai Ketua Umum P3 ini sangat luar biasa sekali untuk kita ulas dan untuk kita simak bersama pemirsa. Nah, kata Romahur Muzi pemirsa, Pak Jokowi itu cuma hanya jabatannya saja yang pensiun, tetapi pengaruhnya sampai hari ini masih terasa oleh para elit-elit politik. Nah, makanya wajar masih banyak orang-orang yang mempunyai kepentingan politik dalam pilkada hari ini itu yang masih sowan kepada beliau. Dan ini sangat menarik sekali untuk kita udah bersama Mirsa dan untuk kita simak terlebih dahulu ya terkait dengan pernyataan Pak Romahur Muzi, dan mari kita simak terlebih dahulu. Let's go. Gus Romi sebagai orang yang kenal sama Pak Jokowi nih, kira-kira di waktu setelah pensiun nih beliau akan mengisi waktunya seperti apa? Mantan presiden seperti apa? Politisi itu kan nggak ada pensiunnya. Politisi itu kayak Intel, nggak ada pensiunnya. Jadi Presidennya pensiun. presidennya dan kepala pemerintahannya pensiun gitu ya. Kepala negara dan kepala pemerintahnya pensiun. Tapi sebagai politisi beliau masih Aktif. aktif untuk terus melakukan monitoring, dan karena tidak ada pensiun politisi itu tinggal menunggu momentum. Momentum apa lagi Gus? Apalagi Mas? Ya namanya politik itu kan momentum kadang-kadang datang tiba-tiba. Ya tapi buat apa? Kan Pak Jokowi nggak bisa maju lagi. Loh bukan Pak Jokowinya yang maju. Itu kan politisi kan mencoba memainkan peran ini menurut saya akan tetap dilakukan. Karena seperti yang tadi sebelum ini kita bahas, Pak Jokowi itu masih merupakan politisi yang memiliki tingkat penetrasi yang paling cepat dan paling akurat. Sehingga memang hari ini belum ada politisi yang menandingi beliau dari sisi kecepatan dan ketepatan itu. Dan eksekusi ya. Iya. Ya, Anda merasa berarti kekuatan dan persona politik Pak Jokowi nggak pudar dong, meskipun dia sudah mandito, lengser ke Prabowo. Pertama, pudar atau tidaknya itu akan kita lihat mungkin beberapa bulan ke depan dari interaksi di media sosial. Itu dulu. Itu kan ukuran paling kuantitatif, Iya. paling ilustratif, kelihatan kan orang komentarnya seperti apa begitu. Kemudian yang kedua akan kita lihat dari koordinasi yang akan ada atau tidak ke depannya antara koordinasi formal. Misalnya, ini kan One Team Press belum ditunjuk. One Team Press belum ditunjuk kan. Orang menspekulasi Pak Jokowi akan menjadi ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Kita tunggu apakah itu akan terjadi atau tidak. Kalau kemudian itu terjadi, berarti apa yang tadi saya katakan 100% benar, bahwa Pak Jokowi masih sangat memainkan peran begitu. Tetapi seandainya kemudian One Team Press itu dibentuk dan Pak Jokowi tidak duduk di situ, mungkin saja beliau kemudian akhirnya memilih, oke, saya betul-betul berhenti. Dalam kondisi sekarang 2-3 minggu setelah pelantikan, Anda lihat Pak Jokowi masih punya power yang cukup besar nggak untuk bisa mempengaruhi, menginfluence politik kita? Kalau kita mengatakan Pak Jokowi nggak punya power, ya kita politisi bodoh. Orang Pak Jokowi putranya masih menjadi wakil presiden kok. Gimana kita bisa mengatakan Pak Jokowi nggak punya power? Yang kedua, saya lihat juga beliau melakukan endorsement ke beberapa calon kepala daerah. Oh iya betul. Misalnya ke Pak Lutfi, kemarin ada kawan juga di P3 yang di-endorse sama beliau untuk Kalimantan Selatan begitu ya. Tidak tertutup kemungkinan hari-hari menjelang 27 November ini banyak sekali orang yang masih sowan ke beliau minta blessing kan. Gitu. Dan itu menunjukkan bahwa yang bisa merasakan power seorang politisi kan sesama politisi juga. Dan saya merasakan masih sangat kuat. Yang paling sederhana begini, misalnya ente pernah jadi anak buah saya nih. Iya. Ente kerja di manapun, saya kan setiap saat bisa telepon. Iya benar. Bud, lu bisa bantu nggak? Ah gitu. Ngomongnya tuh bisa bantu. Bud, gitu. Bisa ngomong gitu. Mungkin kalau dulu perintah kan. Nah, kira-kira begitu. Kalau dulu ente kerjain dulu ini. Kalau sekarang bisa bantu nggak gitu kan. Tapi tetap siap-siap Gus, tetap ini. Kemudian di birokrasi itu ada semacam kode etik, kode etik tak tertulis, bahwa siapa yang meng-SK-kan saya itulah saya loyal kepada dia. Gitu. Jadi itu yang mungkin sedikit berbeda dengan tradisi di swasta. Kalau di birokrasi begitu. Jadi
kita bisa tahu persis ada kalau nggak salah 16 ya, Iya. menteri sekarang ini yang adalah menteri pada zaman Pak Jokowi. Jadi tentu dengan mudah sebagai Pak Jokowi bisa telepon kan anytime. Sekarang kalau misalnya ente jadi Pak Pratik misalnya, ini misalnya Pak Pratik ya. Menko. Nah, Misalnya yang Menko. 10 tahun mendampingi presiden berada di sebelahnya 24 jam bisa dikatakan begitu. Pak Pratik, tolong ya. Nah itu kira-kira Iya. Oh siap Pak. Pak Erik misalnya. Ya. Ini bukan Ketua tim sukses Pak Bahlil misalnya. Pak Bahlil. Itu kira-kira mohon maaf Pak, nggak bisa. Misalnya gitu kira-kira membayangkan itu Agak mungkin nggak mungkin tuh. Agak nggak mungkin. Ini mohon izin nih Gus. Ini kayaknya Ente minta izin emang bawaan gua. kan orang dituakan. Bisa telepon dan minta tolong, Ri tolong dulu nih. Bisa tuh. Ini mohon izin nih. Ini kayaknya beneran terjadi nih bukan Iya, kayaknya percakapan. Iya. Tapi belum sampai seperti yang dikhawatirkan banyak orang kan bahwa wah, matahari kembar, ada 2 matahari nih. Anda melihat Apalagi Gus, saya tambahin nih. Ini pertanyaan Budi ini kalau ditambahin nama saya kocokannya makin paten nih. Apalagi kita tahu Pak Prabowo nggak terlalu care dengan daily politics. Yang baku atur kan. Anda kan lihat kan, Iya. Anda kan dulu masih ingat kan kata Gus Romi, Pak Jokowi ini ketua tim sukses, merangkap direktur fotografi, merangkap admin medsos, merangkap pria wajah ya kan. Iya. Penulis skenario, sutradara, pemain sekaligus kameramen. Anda lo ngomong gitu tuh, Iya, bicara betul. kita semua. Itu kalau di dunia agency itu klien sekaligus vendor. tuh. Jadi memang Sementara Pak Prabowo kita lihat, wah bawasannya internasional. Dia udah mau siap ini G20. 24 hari nih. Hari-hari pertama, Gus, masih ingat nggak waktu orang-orang pada ke Akmil ikut retret, Pak Sugiono mewakili Pak Prabowo menyatakan kita siap masuk BRICS juga. Itu kan Padahal 9 tahun, 10 tahun Pak Jokowi mikir kan masuk ragu-ragu nggak, masuk nggak. Dia maksudku kayaknya appetite-nya Pak Prabowo ada di situ. Sementara Pak Jokowi kan sangat kuat gitu nuansa daily politicsnya gitu. Gus. Ya itu dia makanya akan Ini ruang kita menganga yang lihat kosong nih. ke depan. Tentu Pak Jokowi tidak dalam posisi untuk turun langsung kembali menjadi apa lagi gitu ya. Iya. Kan saya nggak mungkin membayangkan tiba-tiba maju sebagai kepala daerah gitu misalnya kan, konyol gitu. Gus Romi yang bilang dari kemarin. Semerangkap admin sosmed dan lain-lain. Pemain, sutradara, konsultan, Iya itulah produser, makanya menurut saya ketika Mas Gibran sekarang itu sudah menjadi wapres, apa sih posisi yang mungkin setelah itu? Presiden. Tinggal presiden, gitu. Untuk ke situ Tinggal kapan kan begitu aja. Pilihannya 2029 atau 2034. mungkin nggak menurut Gus Romi Pak Jokowi akan membuat partai politik sendiri? Kalau itu dilakukan pasti saat beliau menjadi presiden. Karena udah ada berita nih Gus, beberapa hari lalu. Nih judulnya gini nih, Projo siap menjadi partai politik. Oh dia sejak Beberapa hari lalu. Nih judulnya gini nih, Projo siap menjadi partai politik. dia sejak 2014 sudah siap jadi partai politik. Memang kawan ini ya benar-benar. Siap-siap udah agak panjang ya. Kalau itu udah dari 2014. Projo berencana berubah jadi partai politik. Jokowi bisa Partai jadi. politik dan figur itu tuh dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau Pak Jokowi itu mau mendirikan partai politik, pasti ketika beliau menjabat dan lagi populer-populernya. Begitu. Kita ingat betul bahwa Pak Jokowi kemarin pada akhirnya memberikan dukungan kepada putranya kan. Tapi itu tidak diikuti dengan membuat partai politik sendiri. Begitu. Jadi saya meyakini tidak mungkin itu dibuat sekarang. Oh, maksudnya partai Projo? Iya, partai politik apapun itu yang didirikan oleh Pak Jokowi tidak akan mungkin dibuat setelah Pak Jokowi turun ini. Atau mungkin melihat mengevaluasi hasil dari PSI Gus yang selama kampanye udah Mas Kaisang ketua umumnya kita tahu itu wajahnya Pak Jokowi. Yang kedua kan tagline-nya ini partainya Jokowi. Iya. Jokowisme. Iya. Itu kurang kejokowiannya kurang Iya. apa gitu. Iya. Tapi kan hasilnya juga nggak Iya. bisa masuk parlemen Iya. gitu Gus. Dan Pak Jokowi itu kan market driven politician. Jadi dia lihat juga, wah ternyata eksperimen kurang sukses ini. Iya. Nah, pasti nggak akan dilakukan itu, bunuh diri politik.
Dan untuk apa juga orang sekarang udah punya putranya sebagai wapres? Untuk apa? Tanpa harus memiliki atau mendirikan partai politik 10 tahun Pak Jokowi menjadi kekuatan ekonomi politik paling menjadi kekuatan politik paling top, paling kuat. Nanti abis ini kakinya apa untuk Iya. menjalani kekuasaan? Enggak, untuk menjalani tadi yang Gus Romi bilang bahwa Pak Jokowi kan kita tahu personalitinya sutradara, merangkap pemain, merangkap direktur fotografi, merangkap produser segala macam. Iya. Itu kan harus tersalurkan tuh Gus. Iya. Pakai medium apa? Putranya dong. Putranya. Mas Gibran lah. Mas Gibran yang paling mungkin melakukan aktualisasi politik atas semua gagasan politik maupun gerakan yang difikirkan oleh Pak Jokowi. Gimana dengan keterbatasan peran Wapres ya Gus ya? Yang kita tahu Wapres itu kan dalam sepanjang sejarah ya memang ban serep Beliau kecuali punya 16 JK. menteri loh. Yes. Beliau punya 16 menteri. Siapa? Loh, Pak Jokowi kan punya 16 menteri. Yang anggota. Paten juga Kok nih jadi ente kok judul nih. cuman ngomong punya kok cuman ngomong ini apa Nah, namanya? saya mau mastiin Wapres aja. Enggak, tadi saya mau mastiin aja biar Gus Romi ngomong bisa jadi judul. Iya kan? Nah. Oh, jadi 16 menteri ini Loh, ya, enggak, artinya kalau kita berbicara kalau bisa dianggap mengabdinya ke Mas Gibran. Kan tergantung 16 menteri ini lebih lama mengabdi ke Pak Prabowo sekarang ini ya atau Pak Jokowi? Pak Jokowi. Pak Jokowi. Artinya dari sisi kebiasaan politiknya pun mereka lebih biasa dengan Pak Jokowi. Kira-kira begitu. Itu enggak serta-merta ada bos baru terus pindah ke bos baru gitu. Tanya ke mereka tentu bukan Enggak ke saya. menurut Atau memang ini yang terjadi selama inilah. Gus Oh, Romi. kan kita tahu persis bahwa tidak sedikit menteri yang juga dipakai oleh rezim bahkan yang berbeda ya. Bu SMI kan juga menterinya Pak SBY. iya, lintas misalnya, rejim gitu. kan. Tetapi kita kan bisa lihat seberapa SBY Bu SMI misalnya. Dulu. Atau katakanlah misalnya seberapa Jokowi Bu SMI. Yang kita lihat Bu SMI selama ini lebih ke menegakkan disiplin moneter. Iya. Gitu aja kan gitu. Jadi dia setianya kepada kaidah-kaidah moneter. Dan setiap pada Bretton Woods. Bretton Woods dan kawan-kawan itu. sebagai proksi dari global Oke, pemirsa, mungkin saya rasa cukup ya terkait dengan penjelasan dari rumor sih sebagai ketua umum P3 ya. Seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.